Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, senang bisa melayani pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, bulan Oktober itu bulan yang spesial bagi gereja-gereja ya. Kenapa? Karena di bulan Oktober kita merayakan Hari Reformasi Gereja ya. Kita melihat lebih dari 500 tahun yang lalu Tuhan membangkitkan sebuah gerakan yang mereformasi umatnya, menegaskan bukan hanya menegaskan bahwa hanya firman, hanya Kristus, hanya anugerah, hanya iman dan hanya bagi kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mengenangnya ya, bukan sekedar sebagai sebuah peristiwa, tetapi panggilan untuk terus memeriksa diri kita. Sesuai dengan tema firman Tuhan pagi hari ini, kembali ke firman Tuhan. Apakah iman kita, ibadah kita, praktek rohani kita itu kembali kepada firman Tuhan dan bukan hanya sekedar tradisi manusia. Di bulan Oktober ini, tema besar bulan Oktober ini adalah hidup yang diperbaharui oleh kebenaran. Momen ini juga jadi ajakan dan doa agar hidup kita terus diperbaharui oleh kebenaran. Kebenaran yang berpusat pada Kristus, kebenaran yang berpusat pada Injil ya. Nah, firman Tuhan hari ini saya ambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 9. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Markus 7 ayat 1 sampai 9. Markus 7 ayat 1 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Orang-orang Farisi mengerumuni Yesus bersama beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau belum melakukan pembasuhan tangan dengan seksama, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membasuh dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi dan bejana perunggu serta tempat pembaringan. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis? Jawabnya kepada mereka, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan dan adat istiadat manusia kamu pegang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, satu kali seorang ibu hendak mengajar seorang anaknya cara menggoreng ya, cara memasak gitu. Nah waktu itu ia mau menunjukkan langsung bagaimana caranya menggoreng ikan Bapak Ibu ya. Dia ngajarin langsung mulai dari persiapan ikannya gitu, terus sampai menyajikannya. Nah si anak tersebut memperhatikan dengan penuh antusias Bapak Ibu setiap langkah yang diajarkan oleh ibunya. Nah sang ibu lalu mengambil ikan, lalu memotongnya, ya, membersihkannya, memotong, lalu membumbunya, kemudian menggorengnya. Melihat hal itu, si anak tuh lalu nyeletuk. Dia berkata begini, "Mah, kenapa mama lakukan seperti ini? Lakukan seperti apa? Itu loh, kenapa mama potong kepalanya dan ekornya, kemudian buang bagian kepala dan ekornya? Kenapa mama lakukan itu? Enggak sayang apa itu kepala sama ekor ikannya kalau dibuang begitu aja?" Sang ibu kaget waktu ditanya gitu ya. Dia enggak siap gitu. Lalu agak gelagapan gitu. Dia lalu berpikir, oh itu karena nenek ngajarin mama seperti itu. Dari dulu mama goreng ikannya tuh seperti itu ya. Kepalanya dipotong, lalu kepala dan ekornya dipotong dan dibuang gitu ya. Nah, mendengar perkataan itu, sang anak tuh makin penasaran gitu. Lalu karena mamanya ngomong, oh nenek ngajarin mama begitu. Lalu kemudian dia telepon neneknya gitu. Nenek, dia bilang, "Nek, kenapa ya mama goreng ikannya seperti itu gitu ya?" Dia bilang gitu, "Loh, seperti apa gitu?" "Iya, mama itu
potong kepalanya, potong ekornya, lalu yang digoreng cuma badannya aja. Si nenek juga kaget waktu ditanya oleh cucunya seperti itu ya. Lalu dia berkata, Mbah Buyut yang ngajarin nenek seperti itu ya. Dia bilang, Mbah Buyut yang dari dulu ngajarin nenek sama mama juga seperti itu. Potong kepalanya, potong ekornya lalu digoreng. Bapak Ibu, si anak makin penasaran. Kebetulan Mbah Buyutnya masih hidup. Lalu sang anak bersepeda ke rumah Mbah Buyutnya. Lalu dia tanya sampai di rumah Mbah Buyutnya. Mbah Buyut, dia bilang, kenapa sih mama sama nenek lakukan seperti itu? Lakukan seperti apa? Itu loh, dia bilang, kalau goreng selalu potong kepalanya, potong ekornya, lalu yang digoreng cuma badannya aja. Enggak sayang apa itu ekornya sama kepalanya dibuang begitu. Lalu Bapak Ibu tahu apa reaksi sang Mbah Buyutnya gitu. Mbah Buyutnya langsung tertawa terbahak-bahak gitu. Lalu balik si anak itu yang heran gitu. Loh, kenapa Mbah Buyut ketawa? Dia bilang gitu. Gini loh, dia bilang, ada alasannya kenapa Mbah Buyut melakukan itu. Kamu tahu tahun 1950 panci atau kuali Mbah Buyut itu kecil, dia bilang. Kalau misalnya Mbah Buyut masukin langsung 1 ekor, nggak muat. Dia bilang gitu. Jadi Mbah Buyut potong kepalanya, potong ekornya supaya muat gitu. Cuma itu alasannya gitu. Kalau sekarang kan kalian kan punya panci, kuali yang lebih besar. Nah kalau dulu Mbah Buyut tuh lakukan itu karena pancinya nggak muat. Nah Bapak Ibu, sesederhana itu alasannya gitu ya. Sesederhana alasan itu gitu. Nah tapi mungkin kita bisa tersenyum gitu ya. Mungkin kita bisa tertawa mendengar kisah itu. Tetapi jujur saya sendiri merasa tergelitik dan tertegur Bapak Ibu ketika merenungkannya. Bukankah hal yang sama seringkali terjadi dalam hidup kita ya? Kita seringkali cuman sekedar mengikuti atau melakukan tradisi tanpa tahu esensi atau alasan di baliknya ya. Saya ulangi Bapak Ibu. Kita sering melakukan hal yang itu, sering terjadi dalam hidup kita ya. Kita seringkali mengikuti, melakukan tradisi tanpa tahu esensi atau alasan di baliknya. Dan Bapak Ibu tahu ini bukan hanya soal hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari. Pola ini kita bisa lihat dalam budaya, dalam pemerintahan, bahkan Bapak Ibu, dalam kehidupan beragama. Kita sering mengulang sesuatu karena memang tanda kutip dari dulu sudah seperti itu. Memang sudah biasa seperti itu. Ya. Kita melakukan itu berulang-ulang karena memang sudah biasa seperti itu. Padahal kita sendiri mungkin tidak tahu alasan atau tujuan di baliknya. Nah, Bapak Ibu tadi saya katakan bahwa pola ini juga dilakukan di dalam kehidupan beragama. Berbicara tentang tradisi yang diulang-ulang ini, saya jadi teringat akan kisah Martin Luther yang kisahnya itu sangat erat berhubungan dengan hari reformasi yang sedang kita rayakan bulan ini. Bapak Ibu tahu dikisahkan Martin Luther muda itu orang yang selalu takut akan Tuhan gitu ya. Dia pengen hidupnya berkenan kepada Tuhan. Tapi hatinya itu selalu takut akan neraka, akan penghakiman. Nah satu kali Bapak Ibu, dia mengadakan perjalanan. Di tengah-tengah padang rumput, nggak ada pohon yang lain. Tiba-tiba badai datang. Dan petir itu sambar menyambar gitu. Dan dia ketakutan sekali karena dia takut mati. Dia takut sekali. Dan dia tengkurap gitu. Berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu waktu itu dia bernazar. Kalau Tuhan tolong aku, kalau hari ini aku nggak mati, aku akan menjadi hamba Tuhan. Aku akan mengabdikan diriku untuk Tuhan. Dan hari itu dia selamat Bapak Ibu. Dia selamat. Kemudian dia masuk menjadi biarawan di sebuah biara Saint Augustine Bapak Ibu. Nah tapi hidup di biara juga sangat keras Bapak Ibu. Luther itu harus bangun jam 2 pagi. Dia harus berdoa berjam-jam, membaca Alkitab, mengaku dosa berkali-kali. Bahkan ia menyiksa dirinya sendiri, tidur di lantai yang dingin, menahan lapar.
Kalau Bapak Ibu tahu itu biara-biara itu biasanya ada di pegunungan dan dingin sekali. Dia sengaja tidur di lantai dengan harapan apa Bapak Ibu? Dengan harapan mendapatkan pengampunan, mendapatkan perkenanan pada Tuhan. Luther berkata begini Bapak Ibu. Kalau ada orang yang bisa masuk surga karena perbuatannya, ya, saya ulangi ya. Luther berkata, kalau ada orang yang bisa masuk surga karena perbuatannya, maka itu pasti saya, katanya. Tapi justru semakin dia melakukan tradisi itu, ritual itu, semakin hidupnya hampa. Karena semua yang ia lakukan itu hanya ritual, hanya meneruskan tradisi Bapak Ibu, tanpa sungguh mengenal anugerah Allah di dalam dirinya. Bapak Ibu, semua ketakutan dan keputusasaannya itu sampai pada puncaknya ketika satu kali Luther dikirim ke Roma. Ya. Dia di Roma, dia tiba di gereja Saint John Lateran. Bapak Ibu, ini gerejanya sampai sekarang ya. Gerejanya masih berdiri sampai sekarang. Nah Bapak Ibu, gereja Saint John Lateran ini terkenal Bapak Ibu. Terkenal kenapa? Karena di dalamnya ada 28 anak tangga suci. Ya. 28 anak tangga suci. Anak tangga yang sama yang dinaiki oleh Tuhan Yesus ketika ia diadili oleh Pilatus. Nah, kok di Roma? Bapak Ibu tahu ketika Kaisar Konstantin itu menjadi orang Kristen, itu seluruh Romawi itu jadi negara Kristen. Dan ibunya Helena waktu itu berpikir dia pindahin. Kalau di Alkitab kita lihat waktu Yesus diadili oleh Pilatus, dia masuk sebuah ruang pengadilan yang bernama Litostrotos. Nah, tangganya Bapak Ibu, tangganya itu dibawa oleh Helena dari Yerusalem pindah ke Roma. Tangga suci Bapak Ibu. Menurut tradisi, siapa yang menaikinya dengan lutut sambil mengucapkan doa Bapa kami pada setiap anak tangganya, jiwanya itu akan dilepaskan dari api penghakiman, purgatori. Menurut tradisi seperti itu. Jadi dia berlutut, naik satu tangga doa Bapa kami, naik satu tangga doa Bapa kami. Nah, Bapak Ibu, tradisi ini sampai sekarang masih dilakukan loh. Ini foto baru loh Bapak Ibu. Ya, tradisi ini masih dilakukan sampai sekarang. Luther menyaksikan ribuan peziarah melakukan ritual itu. Dan ia mencobanya juga Bapak Ibu. Saya membayangkan ia menaiki tangga itu sedikit demi sedikit dengan lututnya gitu ya. Tangannya menopang tubuhnya, mulutnya menggumamkan doa Bapa kami itu. Tangannya itu ditaruh di tangga yang dingin itu, tangga yang licin yang sudah dilewati oleh ribuan peziarah lainnya. Sampai licin Bapak Ibu tangganya itu. Karena dilewati oleh ribuan lutut peziarah sebelumnya. Bapak Ibu, waktu dia melakukan tradisi itu, naik tangga satu-satu dengan doa Bapa kami, tiba-tiba ada suara dalam hatinya. Apakah benar dengan semua tradisi ini aku diselamatkan? Atau ini semua hanya sia-sia? Lalu Bapak Ibu tahu, kemudian dia tiba-tiba diingatkan sebuah firman Tuhan. Dalam Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, dari tangga batu di Roma itu, Tuhan menuntun Luther kembali ke firman. Dan dari titik itulah reformasi itu mulai menyala. Gerakan yang mengembalikan gereja kepada kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, hal-hal seperti ini sebenarnya menjadi cerminan bagi kita ya. Kenapa saya katakan gitu? Karena memang manusia itu cenderung lebih suka berpegang pada tradisi dan kebiasaannya. Ya, manusia cenderung lebih suka berpegang pada tradisi dan kebiasaannya daripada kembali ke firman Tuhan. Nah, hal ini Bapak Ibu, kecenderungan manusia ini itu dikonfirmasi oleh para ahli otak. Bapak Ibu, menurut penelitian, otak kita itu bekerjanya seperti itu Bapak Ibu. Secara alami kita cenderung menyukai hal-hal yang sudah berulang atau yang sudah terbiasa. Otak kita itu diciptakan Tuhan untuk dalam tanda kutip hemat energi Bapak Ibu. Hemat energi. Kalau sesuatu dilakukan berulang kali, otak itu akan membentuk jalur khusus sehingga kita bisa melakukannya secara otomatis tanpa perlu berpikir.
Pernah nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu pulang dari kantor, dari tempat kerja, tempat dagang gitu. Tahu-tahu sambil ngobrol, tahu-tahu sudah sampai rumah. Nggak tahu tadi lewat mana ya, gitu ya. Kemudian mungkin kita gosok gigi malam gitu, udah selesai. Tadi sudah gosok gigi belum ya? Atau yang lebih parah mungkin Bapak Ibu, ya, saya pernah ini. Kita sudah doa makan, lalu nggak lama kita doa makan lagi Bapak Ibu. Karena tadi sudah itu belum. Nah, Bapak Ibu, otak manusia cenderung seperti itu. Ya, cenderung menyukai hal yang berulang karena dengan cara demikian dia hemat energi Bapak Ibu. Nah, jadi sebenarnya gini, tradisi dalam kehidupan rohani itu mirip sekali dengan cara kerja otak kita itu. Tradisi memberi rasa aman, terasa wajar, tinggal jalani aja gitu ya. Ya, tradisi itu seperti kerja otak kita. Tradisi memberi kita rasa aman, terasa wajar, tinggal jalani saja Bapak Ibu. Tinggal jalani saja dan itu semua berjalan dengan otomatis. Tetapi inilah masalahnya Bapak Ibu. Tradisi itu berbahaya bila dijalani tanpa hati. Ya, tradisi memberi rasa aman, terasa wajar, tinggal jalani saja. Tapi berbahaya apabila dijalani tanpa hati. Dan inilah juga yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Kamu itu tanpa tahu tujuannya dan kamu berpikir itu memuliakan Tuhan, tetapi Tuhan Yesus berkata, padahal hatimu jauh dari aku. Hati kita jauh daripada Tuhan. Ketika kita mengulang-ulang tradisi itu. Nah Bapak Ibu, seringkali kita salah paham soal tradisi. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Ada orang yang berpikir kalau semua tradisi itu pasti salah. Oh, tidak boleh ada tradisi di dalam gereja. Salah Bapak Ibu ya. Banyak orang yang berpikiran seperti itu jadinya jadi anti tradisi Bapak Ibu. Tapi enggak benar gitu. Ada pula yang menganggap ibadah lahiriah itu enggak penting. Padahal tidak demikian juga. Tradisi, liturgi itu bisa punya tempat yang baik. Asal dijalani dengan hati yang benar. Masalah muncul adalah ketika tradisi itu dijalani otomatis. Tanpa pengertian. Bahkan Bapak Ibu, tradisi-tradisi yang dilakukan itu kadangkala sampai tanda kutip menggantikan firman Tuhan itu sendiri. Nah Bapak Ibu, karena itu Bapak Ibu, supaya kita nggak jatuh dalam kesalahan yang sama, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat lebih jauh. Apa sih sebenarnya yang Tuhan Yesus maksud? Nah Bapak Ibu, saya akan membaginya dalam 3 bagian Bapak Ibu ya. Firman, tafsiran, tradisi Bapak Ibu ya. Saya akan membaginya menjadi 3 bagian. Firman, tafsiran, tradisi. Nah yang pertama Bapak Ibu, firman. Firmannya yang tertulis, yang jelas diberikan untuk umatnya. Itu Taurat misalnya dalam perjanjian lama. Nah hukum Taurat yang disampaikan melalui Musa. Taurat itu sebenarnya bukan sekedar kumpulan aturan. Tapi Taurat itu justru yang membedakan bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah Bapak Ibu, tetapi firman Tuhan Yesus merangkum semua perintah itu dalam 2 perintah ini Bapak Ibu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, ayat ini penting. Kenapa? Karena seluruh firman Tuhan itu ada dalam kerangka kasih ini. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Kenapa firman Tuhan ini penting? Kenapa Tuhan Yesus sebut firman ini firman yang terutama? Karena semua perintah di dalam Alkitab itu ada dalam kerangka atau bingkainya kasih ini Bapak Ibu. Kasih kepada Tuhan, kasihi sesama kita. Ini penting juga karena perintah Tuhan adalah fondasi yang tidak boleh digantikan oleh penafsiran atau tradisi apapun. Ini yang pertama Bapak Ibu. Masalah muncul tadi seperti yang saya sampaikan ketika manusia mencoba menafsirkan perintah itu dengan cara mereka sendiri. Apa itu penafsiran? Penafsiran itu sebenarnya usaha manusia menjelaskan bagaimana sebuah perintah dijalankan dalam kehidupan sehari-hari.
Ya, jadi usaha manusia menjelaskan bagaimana kita melakukan perintah Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sebagai contoh ya, misalnya ini. Ada perintah firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintahnya jelas ya Bapak Ibu ya. Ingat, kuduskanlah. Dan ahli Taurat itu menafsirkannya sebagai tidak boleh bekerja. Ya, Bapak Ibu lihat ya. Perintah Tuhannya jelas, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu kemudian menafsirkan perintah itu sebagai jangan bekerja. Lalu mereka membuat daftar 39 pekerjaan yang tidak boleh dilakukan waktu hari Sabat. Ya. Nah, kemudian contoh yang kedua Bapak Ibu. Ini yang dibahas oleh Tuhan Yesus di perikop ini. Perintah firman Tuhan itu jelas. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Lalu apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Mereka menafsirkan perintah itu dengan cara apa? Jaga kebersihan. Bapak Ibu bisa lihat ya. Tadi ingat kuduskan hari Sabat, mereka menafsirkannya jangan bekerja. Nah sekarang kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Lalu mereka menafsirkan, oleh karena itu jaga kebersihan. Cuci tangan, cuci cawan, cuci kendi, cuci bejana Bapak Ibu. Nah seperti itu Bapak Ibu. Dan padahal itu bukan perintah Tuhan. Bukan perintah langsung Tuhan, ya. Jangan bekerja itu 39 jenis pekerjaannya sama cuci. Bapak Ibu bisa lihat ya. Itu bukan perintah Tuhan langsung, tapi tafsiran ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesuatu yang baik awalnya dimaksudkan untuk menolong, kemudian naik derajatnya menjadi seolah-olah perintah Tuhan yang mutlak. Dan Bapak Ibu tahu ketika tafsiran itu diajarkan oleh ahli Taurat, diajarkan oleh orang-orang Farisi kepada orang Yahudi, diajarkan kepada anak cucu mereka, diajarkan ke anak cucu mereka, penafsiran itu kemudian menjadi tradisi. Ya, Bapak Ibu bisa mengerti ya. Jadi firman ditafsirkan, tafsiran itu kemudian diajarkan kepada anak cucu dan diajarkan berulang-ulang, kemudian menjadi sebuah tradisi. Tradisi pada dasarnya adalah kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi. Tradisi bisa lahir dari maksud yang baik, tetapi kalau tidak hati-hati, lama-lama tradisi itu menjadi sama-sama atau malah lebih penting dari firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus menegur mereka. Perintah Allah kamu abaikan. Ya, tadi justru perintah utama Allahnya diabaikan. Supaya apa? Untuk berpegang pada tradisi atau adat istiadat manusia. Yesus berkata, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Bapak Ibu, persoalannya adalah persoalan hati. Karena tradisi manusia itu kemudian dijadikan ukuran kesalehan, sementara perintah Allahnya sendiri justru diabaikan. Orang yang rajin melakukan tradisi dianggap lebih saleh, tapi yang tidak melakukannya dianggap berdosa. Ironisnya Bapak Ibu, tradisinya dijalankan, tapi perintah Allah yang terutamanya, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, justru diabaikan. Justru diabaikan melalui tradisi. Nah, tradisi memang bisa memberi kita rasa aman, seperti jalur otomatis otak kita tadi ya. Tradisi sebenarnya tidak selalu buruk Bapak Ibu. Tradisi bisa sangat baik, menolong kita beribadah dengan tertib, membangun kebersamaan. Tetapi masalah muncul ketika seperti anak tadi, tradisi itu dijalani tanpa mengerti tujuan atau esensinya.
tradisi yang baik juga bisa kehilangan maknanya Bapak Ibu. Karena kita tidak mengerti tujuan dan esensinya. Bapak Ibu, teguran Tuhan Yesus kepada orang Farisi itu sebenarnya bukan hanya untuk mereka saat itu, tapi untuk kita juga saat ini Bapak Ibu. Ya. Kecenderungan hati manusia itu untuk lebih berpegang pada tradisi daripada firman Tuhan. Itu ada dari dulu sampai sekarang. Dan kita bisa, kalau kita mau jujur, kita juga bisa temukan di dalam konteks zaman sekarang, di dalam gereja. Misalnya apa Bapak Ibu? Nah, ini ada hal yang sepele. Bapak Ibu tahu ada jemaat yang lebih sibuk mengatur soal kursi favoritnya di gereja. Ya, ada jemaat yang lebih sibuk mengatur kursi favoritnya di gereja. Bapak Ibu jangan salah paham dulu ya. Kita itu memang, setiap kita tuh biasanya memang punya tempat duduk favorit bukan? Ya, saya biasanya tempat duduknya di mana gitu ya. Kita masing-masing punya tempat duduk favorit Bapak Ibu. Ya, setiap kita biasanya punya tempat. Bukannya salah kalau selalu duduk atau di kursi atau itu. Tapi Bapak Ibu, saya pernah mendengar ada jemaat di gereja lain yang marah karena kursinya ditempati oleh orang lain. Dia marah karena kursi yang biasa dia duduk itu ditempati orang lain. Mungkin kita berpikir masa sih seperti itu. Tapi ini kenyataannya Bapak Ibu. Ada orang yang seperti itu. Ya. Padahal yang penting bukan soal kursi favorit, melainkan kerinduan hati kita untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Nah yang lain lagi Bapak Ibu. Kita mungkin sering kali juga ya ribut soal gaya ibadah, Bapak Ibu, ya, gaya ibadah. Jangan salah paham juga Bapak Ibu ya. Kita mungkin punya gaya ibadah atau preferensi gaya ibadah tertentu. Ya, kita mungkin lebih suka gaya ibadah seperti ini, yang lain seperti ini Bapak Ibu. Itu wajar. Dan saya juga tidak sedang berkata oh kita boleh sembarangan pilih lagu, sembarangan memilih gaya ibadah gitu. Nah, tapi Bapak Ibu tahu, saya pernah mendengar cerita jemaat di sebuah gereja yang berkata bahwa aku mau keluar dari gereja itu. Kenapa? Karena lagu-lagunya dianggap tidak sesuai seleranya. Tidak sesuai seleranya. Ada yang marah karena ibadahnya dianggap terlalu rame. Ada yang gak suka ibadahnya karena terlalu kaku, terlalu hening Bapak Ibu. Nah itu sebenarnya cuman preferensi ya, gaya ibadah, kebiasaan kita, tradisi kita. Kita lebih senang karena terbiasa mengikuti sebuah ibadah dengan gaya ibadah tertentu Bapak Ibu. Nah padahal yang penting bukan soal gayanya, melainkan hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, selain kursi favorit, gaya ibadah. Nah, ada hal lain yang lebih serius juga. Misalnya apa? Soal aturan-aturan. Bapak Ibu, gereja kita menetapkan aturan. Kalau mau melayani harus ikut MSK terlebih dahulu. Ya, nah, saya ambil contoh langsung baru-baru ini kan. Gereja kita menetapkan bahwa setiap orang yang mau melayani harus ikut MSK dulu. Nah, tujuannya baik Bapak Ibu. Supaya yang melayani itu bukan cuma melayani tapi bertumbuh dalam firman. Dan mengerti alasan serta panggilannya dalam pelayanan. Dan ini juga sesuai dengan filosofi pelayanan kita. Pertumbuhan rohanimu lebih penting daripada pelayananmu. Tapi Bapak Ibu, masalah bisa muncul kalau misalnya kita tidak mengerti esensi dan tujuannya. Kita tidak mengerti esensi dan tujuannya. Di satu sisi, kita bisa jatuh kepada ekstrim. Memperlakukan aturan ini sebagai syarat mutlak yang kaku. Ya, syarat mutlak yang kaku. Akibatnya apa? Ukuran ini jadi kayak ukuran kesalehan. Ya, ukuran kesalehan gitu ya. Akibatnya orang-orang yang sederhana, yang sebenarnya rindu melayani, tetapi belum ikut kelas ini dianggap tidak layak sama sekali. Tanpa mempertimbangkan keberatan atau kesulitan mereka. Nah sikap ini membuat aturan itu lebih penting daripada kasih. Dan kita bisa jatuh dalam bahaya legalisme. Seakan-akan aturan manusia itu lebih tinggi. Padahal Bapak Ibu, Tuhan Yesus menegur orang Farisi.
perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat. Ukuran kesalehan sejati itu sebenarnya bukan sekedar kepatuhan lahiriah, tapi hati yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Itu satu sisi Bapak Ibu. Tapi di sisi yang lain, kita gak masuk akal, membatasi, menghalangi kita untuk melayani. Kita komplain, kita menolak, melawan atau mengabaikannya sama sekali. Bagi kita mungkin yang penting hati aku sudah tulus nih melayani. Saya mau melayani kok dipersulit. Tapi Bapak Ibu tahu justru sikap seperti itu juga tidak baik. Itu menunjukkan ketidakmauan kita untuk tunduk pada otoritas rohani yang Tuhan tetapkan dalam gereja. Firman Tuhan katakan ini dalam Ibrani 13 ayat 17a. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Jadi Bapak Ibu, ketika seseorang menolak aturan yang ditetapkan oleh otoritas rohani, selama itu selaras dengan firman Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ya, jika seseorang menolak aturan yang ditetapkan oleh otoritas rohani, selama itu selaras dengan firman Tuhan, sebenarnya ia sedang menolak cara yang Tuhan pakai untuk menumbuhkan, mengarahkan dan menyucikan hidupnya. Bapak Ibu, teguran Yesus kepada orang Farisi jelas menunjukkan bahwa bahaya terbesar itu bukan soal aturan atau tradisinya, tetapi hatinya. Hati yang tidak mau kembali kepada firman Tuhan. Hati yang jauh daripada Tuhan. Nah, setelah ini Bapak Ibu, setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bagaimana caranya supaya kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama, ya? Bagaimana kita bisa kembali, benar-benar kembali kepada firman Tuhan, bukan sekedar menjalani tradisi manusia. Nah, Bapak Ibu, saya tetap mendorong Bapak Ibu untuk mengikuti DG ya. Kenapa saya katakan itu? Karena bahan DG itu menolong saya juga, ya, menolong saya juga. Nah, kembali ke firman itu artinya apa, Bapak Ibu? Kembali ke firman itu artinya kita kembali kepada Sang Injil dan menjadikan Injil sebagai pusat kehidupan kita. Saya ulangi ya, Bapak Ibu. Kembali ke firman itu artinya kembali kepada Sang Injil dan menjadikan Injil sebagai pusat kehidupan kita. Bagaimana kita menjadikan Injil sebagai pusat kehidupan kita? Yaitu dengan cara menjadikannya perspektif, motif, model, dan modal. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Kembali ke firman artinya kembali kepada Sang Injil. Kembali menjadikan Injil sebagai pusat kehidupan kita. Bagaimana caranya menjadikan Injil sebagai pusat kehidupan kita? Dengan cara menjadikannya perspektif, motif, model, dan modal. Yang pertama Bapak Ibu, perspektif. Cara pandang. Kalau kita kembali kepada Injil, kita belajar melihat segala sesuatu dari Injil, dari kacamata Injil. Bapak Ibu, seringkali kita memandang aturan itu sebagai beban. Kita memandang tradisi pembinaan rohani itu sebagai sekedar formalitas. Kita merasa itu memberatkan, menghalangi kita gitu ya. Tapi Injil mengubah cara pandang kita. Jangan lihat itu sebagai beban. Injil membuat kita memandang semua itu adalah sarana anugerah yang Tuhan sediakan. Firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Firman Tuhan katakan sendiri Bapak, perintah-perintahnya itu tidak berat. Jangan menganggap aturan, tradisi, pembinaan itu sebagai beban. Tapi lihatlah itu sebagai sarana anugerah. Dari kacamata Injil, dari perspektif Injil, kita sadar ketaatan itu bukan untuk menekan atau membatasi kita, tapi justru untuk membawa kita menikmati hidup yang sejati bersama Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, motif. Kembali ke firman berarti kita harus jujur, menguji motivasi hati kita dengan Injil. Kenapa kita ibadah? Kenapa kita melayani? Apa yang mendorong kita memegang aturan tertentu?
Bapak Ibu, jangan sampai motivasi kita dipenuhi kesombongan rohani, merasa diri lebih baik karena sudah melakukan sesuatu, lalu menganggap remeh atau menganggap rendah orang lain yang tidak melakukannya. Jangan memaksakan orang lain harus sama seperti kita, seolah-olah itu ukuran atau standar kesalehan. Sebaliknya Bapak Ibu, kita yang menolak dibentuk. Motif kita mungkin karena merasa sudah tahu, sudah bisa, sehingga tidak mau tunduk kepada otoritas rohani yang Tuhan percayakan. Di satu sisi kita bisa jatuh kepada kesombongan rohani, satu sisi kita bisa jatuh kepada ketidaktundukan kepada otoritas rohani. Dua-duanya sama, salah, karena lahir dari hati yang tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Injil membantu kita, memurnikan motivasi kita. Kita taat, kita melayani, itu adalah karena anugerah Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, model, teladan. Kalau kita kembali kepada firman, kembali kepada Injil, maka teladan kita adalah Tuhan Yesus Bapak Ibu. Tuhan Yesus, dia adalah firman yang menjadi manusia, hidup sempurna di dunia. Nah Bapak Ibu perhatikan bagaimana Tuhan Yesus memberi teladan. Bapak Ibu tahu Tuhan Yesus keras kepada orang Farisi. Dia keras kepada ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka tahu kebenaran. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Tuhan Yesus lembut sekali, banyak anugerah sekali kepada orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang belum atau masih bergumul dengan kebenaran. Tuhan Yesus berkata, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan, bukan pelayanan kita. Yang Tuhan Yesus kehendaki adalah belas kasihan. Dan Tuhan Yesus juga menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang meninggalkan 99 dombanya, pergi mencari satu ekor dombanya yang hilang. Itu teladan Tuhan Yesus. Dia rela meninggalkan 99-nya, mencari satu yang hilang tersebut. Nah, ini model hidup yang Tuhan Yesus tunjukkan. Kasih yang rela berkorban, kasih yang mencari yang tersesat, kasih yang memulihkan. Yang keempat Bapak Ibu, modal. Kita mungkin bertanya, modal atau kekuatan apa yang bisa menolong kita untuk menaati firman Tuhan. Bagaimana kita bisa terus hidup dengan perspektif yang benar? Bagaimana kita bisa hidup terus dengan motivasi yang murni? Bagaimana kita terus menjadikan teladan Yesus sebagai ukurannya? Nah, jawabannya jelas Bapak Ibu. Injil lah kekuatan kita, Injil lah modal, ya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang mengubahkan kita. Injil bukan hanya sekedar kabar baik yang mengubah status kita dari orang berdosa jadi orang benar. Tapi Injil adalah kuasa Allah yang terus-menerus mengubahkan hidup kita setiap hari. Injil mengubah hati kita, bukan sekedar perilaku luar kita. Injil menyingkapkan kasih Bapa. Betapa besar kasih Bapa, dan kasih itu Bapak Ibu yang mendorong kita untuk taat. Injil meneguhkan identitas kita di dalam Kristus. Identitas kita itu membuat kita tetap teguh berjalan di dalam jalannya Tuhan. Injil juga memampukan kita melalui pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu, kembali ke firman. Bukan sekedar meninggalkan tradisi manusia, tetapi menjadikan Injil sebagai pusat hidup kita. Injil mengubah perspektif kita supaya kita bisa melihat aturan dan ketaatan itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai anugerah, sarana anugerah. Injil memurnikan motivasi kita supaya kita melayani Tuhan bukan untuk memegahkan diri, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Injil memberikan model yang sempurna di dalam Yesus Kristus, teladan kasih dan kebenaran. Injil menjadi modal kekuatan dari Allah yang memampukan kita untuk hidup dalam ketaatan dan kasih. Hari ini Bapak Ibu, pagi ini, mari kita jujur bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita memegang tradisi manusia atau kita sungguh kembali kepada firman? Jangan biarkan semuanya percuma, hanya sekedar
karena kita sekedar mengikuti kebiasaan, mengikuti tradisi. Mari kita hidup dengan Injil sebagai pusat hidup kita. Sehingga segala sesuatu, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita selalu kembali kepada Kristus. Selalu kembali kepada firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami diingatkan kembali bahwa Engkaulah sumber kebenaran, bukan tradisi, bukan kebiasaan manusia. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini hati kami lebih terpaku pada aturan lahiriah, terpaku pada rutinitas, tapi jauh dari ketaatan yang sejati. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya Injil menjadi pusat hidup kami. Ubahlah cara pandang kami, murnikan motivasi kami. Tuntunlah kami meneladani Kristus. Dan kuatkan kami dengan kuasa Injil-Mu. Dan ketika sebentar lagi kami masuk dalam perjamuan kudus, sucikanlah hati kami. Biarlah melalui roti dan cawan ini, kami diingatkan kembali pada kasih Kristus yang rela mati bagi kami. Dan diteguhkan kembali untuk hidup setia hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman itu, Sang Injil itu, kami berdoa. Amin.